Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam TV dalam dialog Selamat Pagi Maluku Utara. Dan pagi ini alhamdulillah kami sudah memiliki 2 orang narasumber di program dialog Selamat Pagi Maluku Utara. Yang pertama ada Kepala Satu Ternate. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Ada Bapak Ma'ruf Kahar SPD. Dan yang kedua ada dari Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Apa kabar Bapak Makmur Esko? Alhamdulillah baik. Dan pagi hari ini bersama saya Ibra Hamzah, kita akan dengarkan begitu banyak hal-hal menarik terkait dengan tema kita pagi hari ini, yaitu uji kompetensi keahlian dengan judul Upaya SMK Tingkatkan Kualitas Lulusan. Baik para pemirsa, kita akan mengetahui banyak hal terkait dengan dunia pendidikan khususnya di SMK yang akan kita ikuti setelah kita sudah berikut. Ya, baik para pemirsa Gamama TV, pagi hari ini kita akan mengangkat tema tentang upaya SMK tingkatkan kualitas lulusan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dua narasumber yang hadir pada pagi hari ini akan berbicara banyak hal terkait dengan uji kompetensi keahlian. Dan pertama akan saya tanyakan dulu kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kota Ternate, yang Ma'ruf Kahar SPD, yang pada hari ini tentunya bersiap-siap ya, karena di hari Senin insya Allah akan dilakukan uji kompetensi keahlian bagi para siswa SMK Negeri 1 Kota Ternate. Untuk itu mungkin yang ingin saya tanyakan ke Bapak, bagaimana sih persiapan dari SMK Negeri 1 Kota Ternate terkait dengan uji kompetensi keahlian yang akan dilaksanakan nanti? Baik, alhamdulillah. Perlu saya sampaikan bahwa SMK Negeri 1 Kota Ternate dengan kelompok bisnis, dengan 5 jurusan, untuk dari sisi persiapan untuk ujian kompetensi, dari seluruh 4 skema kami memilih skema mandiri, dan hari ini masuk pada tahapan verifikasi tempat uji kompetensi yang memang secara regulasi wewenangnya oleh Dinas Pendidikan, dan hari ini sementara jalan seperti itu. Dan dalam persiapan itu kami juga memaksimalkan sistem pengujian ini dengan melibatkan industri sebagai penguji eksternal. Nah, jadi dalam pelaksanaan ini ada penguji eksternal dan penguji internal, biar hasil lulusan itu kompeten dan bisa teruji di lapangan. Sesuai dengan namanya uji kompetensi keahlian. Ya, betul. Ada pihak internal yang terlibat, juga ada pihak eksternal. Ya, eksternal itu mitra sekolah yang memang selama ini sama-sama dengan sekolah. Jadi kesiapan untuk ujian kompetensi nanti sudah berapa persen kalau dipresentasikan? Ya, kalau dari sisi versi sekolah kami sudah 100% siap hari ini. Nah, cuma validasinya ada di dinas. Ya, mungkin nanti dari dinas saya nanti menjawab, karena tadi beliau Pak Makmur bersama-sama timnya sudah memverifikasi di lapangan. Ya. Oleh karena itu saya langsung ke Pak Makmur Esko selaku Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMK. Mungkin terkait dengan kesiapan Diknas sendiri untuk pelaksanaan UPK ini seperti apa? Terima kasih pemirsa Gambarama TV yang saya hormati. Dinas Pendidikan dalam hal kesiapan untuk melaksanakan uji kompetensi di 151 SMK untuk tersebar di 10 kabupaten kota itu telah mengeluarkan surat edaran nomor 36 tahun 2024 terkait dengan penilaian kelulusan peserta didik, yang dalam satu poinnya itu mengatur tentang pelaksanaan uji kompetensi keahlian di SMK. Nah, kemudian kami juga sudah menedarkan pedoman pelaksanaan UKK sekaligus dengan bentuk paket soal masing-masing
yang diberikan oleh Direktorat SMK ke seluruh SMK se-Provinsi Maluku Utara. Dan alhamdulillah pada hari ini, karena dalam jadwalnya itu di minggu kedua bulan Februari sampai satu minggu sebelum pelaksanaan pengumuman kelulusan, itu satuan pendidikan khususnya SMK sudah harus melaksanakan uji kompetensi keahlian sebagai salah satu prasyarat untuk penentuan kelulusan peserta didik. Yang insya Allah nanti pengumuman kelulusan itu direncanakan pada tanggal 6 Mei 2024. Nah, oleh karena itu terkait dengan UKK ini atau uji kompetensi keahlian itu ada kurang lebih 4 bentuk pelaksanaan sebagaimana pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat SMK. Yang pertama itu adalah pelaksanaan yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang dalam bentuknya itu USK atau uji kompetensi sertifikasi. Nah, sertifikatnya itu dikeluarkan oleh BNSP. Nah, itu terdiri dari LSPP 2, kemudian LSPP 1 yang itu dilakukan ujinya oleh SMK masing-masing. Nah, untuk Maluku Utara, untuk LSPP 1-nya hampir seluruh SMK belum terbentuk. Dulunya ada di SMK 1 ini, ya LSPP 1, SMK 1 dan SMK 2. Cuman untuk tahun ini masih harus direlisensi kembali oleh BNSP. Insya Allah dalam program dinas tahun depan mungkin itu akan dilaksanakan. Yang kemudian yang kedua, yang ketiga itu pelaksanaan oleh TUK dari industri. Jadi uji kompetensinya dari industri karena lulusannya itu akan dimanfaatkan oleh industri sebagai tenaga kerja siap pakai. Salah satu contohnya itu di SMK Negeri 1. Itu adalah uji kompetensi yang langsung diuji oleh MIDI, Alfa MIDI, karena dia kelas industrinya itu adalah MIDI kelas. Nah, langsung dari Alfa MIDI yang datang menguji di SMK Negeri 1. Untuk Provinsi Maluku Utara dengan TUK sistem industri ini baru di SMK Negeri 1 Kota Ternate. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh SMK-SMK yang lain, bisa menghadirkan kelas industri di sekolahnya, sehingga prosesnya itu memang didampingi full dari awal sampai pada uji kompetensi oleh industri. Kemudian yang keempat, uji kompetensi keahlian secara mandiri. Nah, uji kompetensi keahlian secara mandiri inilah seluruh prosedurnya itu selain pedoman diatur juga oleh Dinas Pendidikan. Nah, dengan mekanisme pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh sekolah yang sudah berakreditasi. Kemudian sekolah bekerja sama dengan mitra industri untuk melakukan pengujian. Jadi nantinya dalam pengujian seperti dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 ini, ada 2 penguji, yang satunya dari internal oleh guru produktif, kemudian yang kedua dari eksternal industri. Tujuannya adalah memberikan pengakuan terhadap kompetensi siswa, yang pengakuan itu dilakukan oleh industri dengan mengeluarkan sertifikat, dalam bentuk sertifikat kompetensi. Kami berharap bahwa seluruh peserta nanti sudah melalui proses dan bisa menghasilkan hasil yang baik dengan predikat kompeten. Mungkin itu sementara. Ya, baik, terima kasih Pak Makmur Eskom selaku Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMK yang sudah menjelaskan begitu detail tentang pelaksanaan uji kompetensi keahlian. Yes. Dan pemirsa Gamalama TV, kita akan kembali setelah jeda komersil berikut ini. Baik, pemirsa Gamalama TV, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Selamat Pagi Maluku Utara. Dan kembali ke dua narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Makmur Eskom tadi, bahwa ada 4 skema yang ada dalam bidang uji kompetensi kelulusan kali ini. Dan ingin saya tanyakan ke Bapak Kepala SMK Negeri 1 Kota Ternate, Bapak Ma'ruf Akahar SPD, terkait dengan skema yang keempat yang diambil atau diadopsi oleh pihak sekolah, itu skema mandiri. Seperti apa skema mandiri yang dilakukan di SMK Negeri 1, Pak? Ya baik,
tadi sudah disampaikan oleh Dinas Pendidikan bahwa kami menindaklanjuti edaran nomor 36 yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan. Namun perlu kami tegaskan di sini bahwa pelaksanaan mandiri itu tidak full mandiri. Kami mengkolaborasi dengan kelas industri. Kenapa itu belum diklaim sebagai kelas industri? Karena ada beberapa pesanan teknis yang belum bisa terpenuhi. Seperti itu. Seperti expertnya, asesor, dan sebagainya. Untuk itu dalam pelaksanaan ini sebetulnya ada 2 jurusan yang sudah punya kelas industri. Ada jurusan akuntansi yang kami sudah punya bank mini juga sudah siap. Namun waktunya tidak cukup karena baru sekitar 3 bulan di launching untuk bank mini yang ada di SMK 1. Untuk kelas industri yang pemasaran Alfamidi itu memang sudah lama, bahkan sebelum saya di SMK 1 dimutasikan ke sini. Dan itu diberdayakan dan alhamdulillah kemarin itu kami diberi kesempatan oleh mitra kami Alfamidi kurang lebih 14 siswa yang langsung diserap oleh Alfamidi selaku mitra dan dites langsung oleh Alfamidi. Nah, kami berharap ke depan dari semua aspek bahkan sampai pada sistem transaksi penjualan yang dipakai di sekolah itu berlisensi Alfamidi. Seperti itu. Sebentar, saya masih lanjut tentang verifikasi validasi ya. Tentang validasi tempat uji kompetensi ini, kami juga menggunakan 2 validasi biar lebih kuat, lebih valid. Yang pertama dari dinas secara regulasi, yang kedua untuk penguatannya industri juga turut memvalidasi. Jadi ada kesepahaman, ada pengakuan tentang tempat uji kompetensi ini bahwa ini layak untuk digunakan, sehingga industri atau mitra juga tidak ragu lagi dalam mengeluarkan sertifikat kompeten dan tidak kompeten. Karena ini kita mencari lulusan yang kompeten dan tidak kompeten, seperti itu. Jadi memang lulusan yang dihasilkan oleh Negeri 1 betul-betul kompetensi ya, Ya. punya nilai jual yang Ya karena memang rujukan UKK itu kompeten dan tidak kompeten, bukan lulus dan tidak lulus. Kalau ujian sekolah berarti lulus dan tidak lulus. Kami ujian kompetensi itu kompeten dan tidak kompeten. Iya, pemirsa Gamalama TV, seperti topik kita pada pagi hari ini, yaitu uji kompetensi keahlian, upaya SMK tingkatkan kualitas lulusan. Untuk itu, yang ingin saya tanyakan kembali ke Bapak Kepala SMK Negeri 1 Ternate, untuk ujian sekolah berbasis komputer yang akan diikuti oleh siswa di UKK nanti, ada sekitar berapa banyak siswa yang akan mengikuti UKK ini, Pak? Iya, peserta ujian itu baik UKK maupun USBK itu jumlahnya sama. Hasil cut off per Desember 2023 itu kita 302 peserta ujian, dan USBK itu berbasis komputer kami menggunakan 6 ruang ujian yang sudah difasilitasi oleh komputer, jaringan LAN dan internet dan sebagainya. Karena kami menggunakan 3 server untuk 6 ruang ujian, dan itu dilaksanakan secara online tapi dengan sistem koneksi internal. Jadi servernya online tapi koneksi LAN-nya masuk ke masing-masing unit itu koneksinya koneksi internal. Untuk meminimal penggunaan bandwidth yang ada di sekolah. Luar biasa kecanggihan yang dimiliki oleh Negeri 1 untuk bersiap diri untuk memasuki ujian kompetensi nanti akan digelar di kurang lebih. Dan pelaksanaannya itu kami menggunakan pengawas silang. Ujian itu pengawas silang, jadi seluruh pelaksanaan uji UPK itu diawasi oleh pengawas dari luar SMK 1. Iya, baik, terima kasih atas informasi dan jawaban yang disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 1 Ternate. Dan pemirsa, kembali kita akan jeda sejenak untuk program Dialog Selamat Pagi Maluku Utara. Baik, kembali lagi para pemirsa di Gamalama TV untuk program
Dialog Selamat Pagi Maluku Utara. Dua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kembali kita akan berbicara terkait dengan uji kompetensi keahlian dan kembali ke Bapak Kepala SMK Negeri 1 Ternate, Bapak Ma'ruf Akhar SPD. Nah, kita ketahui bahwa di dunia pendidikan ini kan selain SMA umum, ada juga sekolah menengah kejuruan SMK, dan di SMK Negeri 1 ini merupakan sekolah yang boleh dikata punya daya saing yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat setelah lulusannya nanti. Nah, kira-kira mungkin kepala sekolah bisa memberikan gambaran apa sih keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Ternate dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain pada ini? Baik, secara umum SMK itu sebenarnya moto nasionalnya kan BMW. Di lulusan SMK itu bisa bekerja, kemudian berarti dia punya kompeten kan, kemudian dia bisa melanjutkan, berarti dia punya pengetahuan yang cukup, kemudian dia berjiwa wirausaha. Jadi itulah sistem pendidikan yang ada di SMK. SMK 1 dari 5 jurusan diprogramkan oleh pemerintah, tentunya dengan rekomendasi Dinas Pendidikan. Dari 5 jurusan ini, 1 dari jurusan direkomendasi untuk masuk kepada program SMK keunggulan, SMK PK. Nah, SMK PK yang dicanangkan di SMK 1 ini adalah jurusan Desain Komunikasi dan Filosofis, dan perlu pemirsa Gamalama TV ketahui bahwa Gamalama TV merupakan salah satu mitra. Nah, salah satu mitra dari SMK 1 khusus jurusan yang diunggulkan. Jadi atas nama pimpinan saya terima kasih kepada redaksi dari seluruh kru Gamalama TV. Itu yang membuat jurusan DKV unggul karena salah satu mitranya adalah Gamalama TV. Nah, namun ada beberapa yang kendala yang memang perlu sama-sama kita pikirkan. Memang kesulitan sekolah itu bagaimana dia mampu mengikuti perkembangan, mengupdate dan bisa mensinkron dengan perkembangan zaman. Kita memang punya keterbatasan dan memang kondisinya real, secara pemerintahan juga itu real. Nah, sehingga inilah peran industri atau mitra, sehingga mungkin ada alat yang tidak bisa terupdate, kami bisa bekerja sama dengan industri atau mitra untuk alat itu bisa sama-sama difungsikan atau minimal praktek lah. Ada bisa magang siswa, magang guru dan sebagainya. Saya yakin ke depan saya berharap mudah-mudahan ada peningkatan kualifikasi ujian kompetensi dari SMK 1, tentunya itu butuh political will dari Dinas Pendidikan. Baik, saya ke Pak Makmur Eskom selaku Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMK. Nah, Pak Makmur sendiri, berapa banyak sih jumlah sekolah kejuruan di Provinsi Maluku Utara yang ada saat ini, dan jumlah perkiraan peserta yang akan mengikuti ujian kompetensi dan keahlian pada tahun ini, Pak? Mungkin bisa diberikan gambaran. Ya, terima kasih. Jadi untuk SMK di Maluku Utara itu jumlahnya 151 yang tersebar di kurang lebih ada 8 bidang keahlian. Jadi di SMK ada 8. Kemudian untuk peserta, sementara kami masih menghimpun peserta ujian sementara yang berdasarkan data Dapodik untuk cut off 31 Desember itu kurang lebih 6.093 siswa. Nah, ini masih diverifikasi dan akan dikeluarkan daftar peserta tetap untuk pelaksanaan kelulusan tanggal 12 SMK di tahun 2024. Nah, ini juga sebagai dasar untuk pengadaan belangko ijazah terkait dengan kelulusan siswa. Nah, Dinas Pendidikan selama ini kurang lebih 2 tahun memang ada beberapa evaluasi yang kita lakukan terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi secara keahlian di SMK, karena sasaran kita itu adalah bagaimana ada peningkatan kompetensi lulusan siswa. Nah, cuman kita masih terkendala di beberapa hal terkait juga dengan infrastruktur, kesediaan guru produktif. Terus rentang geografis kita Maluku Utara itu memang juga jadi kendala. Nah, oleh karena itu salah satu juga kelemahan itu adalah kerjasama industri. Nah, mungkin di SMK 1 ini adalah SMK yang sudah menjadi SMK Pusat Keunggulan, SMK 2 Ternate di bidang teknologi dan rekayasa, di SMK 1 Bisnis dan Manajemen. Nah, 2 tahun ini kita mencoba untuk memitrakan. Jadi
satuan pendidikan atau SMK-SMK yang belum bermitra dengan industri, untuk uji kompetensinya itu kita mitrakan dengan SMK 1. Di tahun lalu, jurusan akuntansi misalnya itu menguji ke Halmahera Barat. Jadi nanti juga ada UPW, jurusan UPW menguji ke Morotai. Nah, penguji ini dan industrinya itu dimitrakan, nanti mitra SMK 1 itu lah yang akan mengeluarkan sertifikat untuk menutupi kekurangan tadi. Nah, di Dinas Provinsi tahun ini kami sudah menganggarkan untuk berdirinya lembaga sertifikasi profesi LPP 1, sehingga harapan Pak Kepsek tadi ada peningkatan bentuk pelaksanaan. Jadi dari sistem uji kompetensi secara mandiri, nah nanti yang ditangani oleh LSP, minimal LSP P1, sehingga nanti lulusannya itu kompetensinya sudah bisa bersaing secara nasional. Jadi kalau sudah ditangani oleh LSP berarti sertifikatnya itu dikeluarkan oleh BSNP, sehingga lulusannya memang sudah diakui secara nasional. Itu harapan kita, dan insya Allah Dinas Pendidikan terus berbenah. Memang terkait dengan kelemahan-kelemahan kita itu banyak, tapi sekarang kita melihat potensi-potensi yang ada di SMK, sehingga potensi ini apa yang bisa kita share untuk sekolah-sekolah yang masih banyak kelemahan tadi. Nah, ini pola kita untuk bagaimana menutupi kekurangan-kekurangan kita di provinsi. Saya kira itu mungkin. Baik, dan mungkin terkait dengan program dari Dinas Pendidikan sendiri di tahun 2024 secara umum seperti apa sih untuk kemajuan pendidikan di Maluku Utara? Ya, jadi untuk tahun ini Pak Kadis memang konsentrasinya itu pengembangan mutu. Jadi ingin merubah yang selama ini Dinas Pendidikan lebih kepada sarana prasarana, ada penimbangan untuk peningkatan mutu, sehingga di SMK tahun ini targetnya itu ada LSP yang nanti memiliki lisensi, terutama SMK-SMK PK. Target kita SMK Negeri 1 Ternate, SMK Negeri 2 Kota Ternate, dan SMK Negeri 1 Tidore, itu akan tahun ini sudah punya lisensi untuk LSP. Kemudian ada SMK yang nanti berlisensi BLU. Jadi sehingga penganggarannya itu memang betul-betul SMK ini yang mengelola dan punya landasan hukum yang kuat. Target kita mungkin ada 1-2 SMK minimal yang punya BLU. Kemudian yang lain juga uji, tahun ini ada uji sertifikasi untuk siswa yang masih menggunakan sistem kemitraan yang seperti yang lalu. Untuk menutupi tadi karena kita belum punya LSP. Insya Allah kalau tahun depan saya punya LSP, nanti mungkin sebagian besar siswa itu akan diuji oleh LSP sehingga punya sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BSNP. Baik, terima kasih informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Makmur tadi. Dan pemirsa Gamalama TV, kita masih akan kembali setelah kita ikuti jeda berikut ini. Baik, pemirsa Gamalama TV, kembali masih dalam dialog Selamat Pagi Maluku Utara dengan topik uji kompetensi keahlian, upaya SMK tingkatkan kualitas lulusan, dengan dua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan banyak hal yang sudah kita bahas bersama di pagi hari ini terkait dengan kompetensi keahlian tadi. Dan sudah kita dengarkan juga kesiapan dari sekolah, khususnya SMK Negeri 1 Ternate, untuk menghadapi ujian kompetensi keahlian yang akan digelar di pekan ke depan ini. Insya Allah kita berharap banyak hal yang positif, yang optimal dari sekolah, kesiapan para guru, tentunya dari para mitra eksternal, agar pelaksanaan ujian kompetensi keahlian ini bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Mungkin yang terakhir ingin saya tanyakan baik oleh Bapak Ma'ruf selaku Kepala SMK Negeri 1 maupun Pak Makmur, apa sih kendala-kendala yang dihadapi sampai saat ini dan harapan ke depan untuk SMK Negeri 1 agar bisa lebih optimal? Baik,
Yang pertama mungkin tadi saya menindaklanjuti disampaikan oleh Pak Makmur bahwa sesungguhnya SMK yang berkualitas itulah SMK yang bisa berdikari, mandiri untuk bisa mampu mengelola sekolahnya secara mandiri sekalipun secara regulasi kita tetap masih terikat ke pemerintah daerah. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ini memang butuh kebijakan dan keberpihakan yang kuat, dan secara 8 standar pendidikan yang ada di dunia pendidikan, SMK itu kita harus tambah dengan standar yang satu, yang I, keterserapan lulusan. Ini sebetulnya menjadi problem daerah, sehingga kami berharap bahwa kehadiran SMK di Provinsi Maluku Utara bisa memberikan solusi atas keterserapan tenaga kerja putra-putra daerah yang ada di Maluku Utara terhadap industri di Maluku Utara yang cukup menjamur seperti itu. Namun yang perlu kami tegaskan di sini bahwa pengakuan dunia industri terhadap tenaga kerja kita tetap melewati jalur-jalur yang tadi. Hendaknya ada peningkatan daripada sistem ujian kompetensi yang kalau boleh kita sudah bisa capai minimal ke tingkat P1. Sehingga pengakuan dunia industri terhadap tenaga kerja khususnya lulusan SMK itu bisa terserap di dunia industri. Dan itu bisa menjawab tantangan yang ada bahwa sesungguhnya SMK bukan penyumbang pengangguran seperti yang selama ini diviralkan di medsos. Saya kira dari saya seperti itu. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Mungkin dari Bapak Makmur Eskom ya, selaku Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan SMK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Kendala-kendala seperti apa yang dialami di lapangan dan harapan agar dunia pendidikan ke depan bisa lebih optimal. Terima kasih. Jadi hal yang utama adalah bagaimana kita mendapatkan pengakuan industri terkait dengan lulusan peserta didik kita. Oleh karena itu dalam upaya ini memang ada beberapa hal yang belum kita capai dan mudah-mudahan tahun ini menjadi konsentrasi kita bersama. Salah satunya yang disampaikan oleh Pak Kepsek tadi, harapannya bahwa nantinya Dinas Pendidikan bisa membangun kemitraan dengan industri-industri yang ada, sehingga nanti ke depan semakin banyak kerjasama dengan industri, maka semakin banyak juga peluang lulusan SMK untuk bisa diserap di dunia industri. Nah, terkait dengan uji kompetensi ini sebenarnya salah satunya tujuannya adalah untuk mengeluarkan pengakuan terhadap kompetensi siswa, juga untuk mengevaluasi proses pembelajaran kita selama kurang lebih 3 tahun. Nah, sehingga kami harapkan bahwa pelaksanaan ini jangan hanya dianggap menghasilkan siswa yang kompeten dan tidak kompeten, tetapi juga satuan pendidikan dan kami di dinas itu sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran, sehingga kita bisa mengevaluasi hal-hal yang menjadi kekurangan kita selama kurang lebih 3 tahun atau 1 tahun proses pembelajaran ini. Di tahun depan mudah-mudahan kita berbenah untuk memperbaiki proses pembelajaran kita, sehingga lulusan kita ini bisa diakui oleh dunia kerja, oleh dunia industri. Nah, harapan kami juga sebenarnya terkait dengan lulusan SMK ini, memang secara teknis itu ada di Dinas Pendidikan, tetapi instansi-instansi yang lain kami juga berharap bisa terlibat aktif untuk bagaimana memberikan kontribusi terkait dengan lulusan SMK yang memiliki kompetensi yang baik dan siap diterima di dunia industri. Saya kira itu mungkin harapan kami, pelaksanaan ujian ini bisa berjalan dengan baik untuk teman-teman di 10 kabupaten kota, bisa memaksimalkan pelaksanaan ini, kemudian juga bisa menyampaikan ke kami di dinas. Ini sebagian besar SMK sudah menyampaikan ke kami di dinas terkait dengan waktu pelaksanaan, dan insya Allah nanti Dinas Pendidikan mengupayakan untuk roadshow ke 10 kabupaten kota, memantau dan memverifikasi beberapa jalannya pelaksanaan UKK ini. Jadi yang bisa dijangkau secara langsung oleh dinas itu dijangkau dan memverifikasi secara langsung. Yang tidak bisa itu kami memverifikasi secara online. Jadi kan sudah ada lembar verifikasinya. Lembar verifikasi itu disampaikan, kemudian secara dokumentasi itu dikirim ke kami untuk memastikan bahwa satuan pendidikan yang bersangkutan itu layak
dan siap untuk melaksanakan uji kompetensi. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Makmur Eskom dan Bapak Ma'ruf Atahar SPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Ternate. Dan pemirsa Gamalama TV, demikian dialog kita pada pagi hari ini di Selamat Pagi Maluku Utara. Luar biasa, hal-hal menarik terkait dengan uji kompetensi keahlian dan upaya SMK untuk meningkatkan kualitas lulusan bisa kita dapatkan dengan maksimal dan tanpa ada kendala yang berarti. Insya Allah bisa berjalan dengan lancar dan tentunya ujian kompetensi keahlian ini akan menghasilkan para lulusan yang kompeten di bidangnya dan mempunyai nilai jual yang tinggi di tengah-tengah masyarakat ketika terjun di dunia industri. Dan untuk Anda para pemirsa bisa menyaksikan kami di streaming di halomalu.com atau di kanal YouTube Gamalama TV. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ibra Hamzah, mewakili seluruh kerabat dan kru yang bertugas pada pagi hari ini. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.